Bayangin, sebuah kota di Jawa Tengah tiba-tiba jadi pusat perhatian seluruh Indonesia. Bukan karena festival budaya, bukan juga karena prestasi olahraga, tapi karena demo besar-besaran yang ujung-ujungnya bupatinya dipukul warga. Kedengerannya kayak adegan film. Enggak, ini nyata. Dan kalau kamu dengar ceritanya, kamu mungkin bakal bilang, wajar aja. Kembali lagi di channel Kasih Paham. Channel yang membantu kamu meringankan pembahasan tentang sesuatu yang rumit jadi gampang dipahami dengan komunikasi ala tongkrongan. Hari ini, kita bakal bahas satu kejadian di Pati yang menurut saya bisa jadi alarm buat kita semua. Ceritanya, Bupati Pati ini dulunya orang biasa. Waktu kampanye, janji-janji yang dibawa manis banget. Tapi setelah duduk di kursi, gayanya berubah. Bukan makin dekat sama rakyat, malah makin tinggi hati. Dan puncaknya, dia naikin pajak bumi dan bangunan atau PBB sampai 250%. Iya, 250%. Bayangin, di tengah ekonomi yang seret, cari kerja susah, harga naik, pajak malah dilipat gandakan. Kalau mau jujur, ini salah satu ciri negara atau pemerintah yang gagal mengelola sumber daya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk jadi sumber pemasukan. Akhirnya, ambil jalan pintas mencekik rakyat dengan pajak. Ciri lainnya, 1. Nggak bisa kelola potensi. SDA dibiarkan mentah, SDM nggak ditingkatkan kualitasnya. 2. Jalan pintas. Pajak dinaikkan untuk nutup defisit. 3. Pajak nggak balik ke rakyat. Manfaatnya nggak terasa di kehidupan sehari-hari. 4. Jawab protes dengan arogan. Bukannya dengerin, malah nantang. Bahkan teori Ibnu Khaldun bilang, ketika negara mau runtuh, salah satu tanda awalnya adalah pajak yang mencekik rakyat. Yang bikin miris, kasus kayak gini nggak cuma di Pati. Beberapa daerah lain juga ngalamin kenaikan PBB gila-gilaan. Jombang naik sampai 1.202%. Cirebon ada yang 1.000%. Kabupaten Semarang 441%. Mojokerto sekitar 300%. Bone 65-300%. Sampai demo juga. Penyebabnya sama, defisit anggaran, pemimpin nggak kreatif, PBB gampang ditarik, dan nilai tanah yang terus naik. Masalahnya, PBB ini sifatnya regresif. Yang miskin justru paling berat bebannya. Dan di Pati, kebijakan ini jalan tanpa diskusi sama DPRD atau masyarakat. Prinsip no taxation without representation, ya cuma slogan aja. Padahal, di tingkat nasional masalahnya mirip. Pajak naik, ekonomi berat. Kadang jawaban pejabat bikin geleng-geleng. Tapi nggak ada demo segila di Pati. Alasannya 2. Oposisi dipecah, nggak ada tokoh atau isu tunggal yang nyatuin rakyat. Isu dialihkan, fokus publik digiring ke hal-hal viral yang receh, biar lupa masalah besar kayak korupsi dan kebijakan merugikan. Artinya, stabilitas mereka bukan dari kepercayaan rakyat, tapi dari kemampuan mengatur opini publik. Kalau memang mau nyari pemasukan, harusnya bisa lebih kreatif. Pajak karbon, pajak keuntungan batubara, pajak kekayaan, pajak digital. Tapi ya, semua balik lagi ke kemauan politik. Kisah di Pati ini kayak cermin. Kalau pajak mencekik, ekonomi sulit, dan pemerintah arogan, rakyat bisa kehilangan kesabaran. Bedanya, di pusat semua lebih rapi karena politiknya jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, mau nunggu sampai Pati berikutnya muncul di tempat lain, atau kita mulai sadar dari sekarang? Kalau kamu punya pendapat, tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe Kasih Paham, biar kita sama-sama terus melek dan paham akar masalahnya.